Ketika Sioyan melangkah ke tengah kolam darah untuk mewariskan kekuatan garis keturunan Daodi Glenshu, Xiaoshuan menunjuk ke arah Sioyan. Darah di tubuh Sioyan mulai berfluktuasi. Banyak untayan energi darah mengalir deras ke tubuhnya melalui pori-pori secara biadab dan liar. Rasa sakit menyebabkan ekspresi Sioyan kesakitan dan pucat. Xiaoshuan menegaskan pada Sioyan kekuatan garis keturunan. Pertama-tama membersihkan darah biasanya. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Mendengar ini, Sioyan mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang luar biasa ini. Kelelahan yang ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan mata Sioyan mulai redup. Xiaoshuan melihat situasi ini. Dia dengan tegas berteriak pada Sioyan untuk tidak pingsan. Jika tidak, pembersihan darah tidak akan berjalan dengan lancar, sehingga tidak mungkin melepaskan kekuatan garis darah hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota Glenshu telah menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut. Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Sioyan buru-buru memfokuskan dirinya, menahan rasa sakit yang hebat dengan keadaannya yang sangat lemah. Ekspresi Sun Er dipenuhi kekhawatiran melihat penderitaan Sioyan. Xiaoshuan hanya bisa menghela nafas, menunggu di samping kolam darah. Waktu untuk tahap pertama cukup lama, jadi rasa sakit yang harus ditanggung Sioyan juga berlangsung lama. 10 hari kemudian, tubuh Sioyan seperti kerangka dan pucat hingga menakutkan. Sun Er memperhatikan perubahan Sioyan, hatinya seperti dipotong oleh pisau. Seiring berjalannya waktu, 20 hari berlalu. Tiba-tiba banyaknya gelembung darah terbentuk dan ledakan terjadi di kolam darah di detik berikutnya. Diikuti pusaran terbentuk di tengah. Xiaoshuan menghela nafas lega, beban berat telah terbebaskan dari hatinya. Dia berkata pembersihan darah Sioyan telah berhasil. Setelah kekuatan darah dari garis keturunan mengalir ke tubuhnya, Sioyan mendapat kekuatan garis keturunan Daodi terakhir dari Glenshu. Xiaoshuan membentuk segel, cahaya berwarna darah ditembakkan ke genangan darah. Gelembung darah terus meningkat dan jejak darah dipenuhi energi misterius memasuki tubuhnya. Tubuh Sioyan yang seperti kerangka secara bertahap mulai pulih. Setelah memulihkan penampilannya, aura Sioyan perlahan melonjak dan ledakan terjadi, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Cahaya ungu keemasan menyebar dari tubuh Sioyan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Sun Er dan Xiaoshuan tercengang. Sun Er bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius yang memancar dari Sioyan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiaoshuan dipenuhi ketidakpercayaan berkata, kekuatan garis keturunan naga pionik. Kenapa benda legendaris ini muncul di tubuh Sioyan? Sun Er terkejut bertanya apakah benda ini. Xiaoshuan menjelaskan Dragon Pionik kuno adalah makhluk tertinggi di dunia Magical Bass. Namun dia belum pernah melihat keberadaannya. Sun Er mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa Xian adalah naga kuno kekosongan, tetapi dia tidak mendengar kapan Sioyan berinteraksi dengan pionik surgawi kuno. Xiaoshuan memperhatikan pembersihan darah tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga pionik. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan Glenshu melonjak ke tubuh Sioyan, garis keturunan naga pionik tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Sun Er bertanya apakah ini akan berdampak ke Sioyan.
Siosuan berkata jika tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga pionik, kekuatan garis keturunan Cleanshu tidak akan bergabung dalam tubuh Sioyan. Jika memaksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Sioyan terluka parah. Siosuan mengerutkan keningnya. Garis keturunan naga pionik ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Daodi yang asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Sioyan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Siosuan kemudian meminta Sun Er memberikan garis keturunan klan Gu. Dia berencana untuk menggabungkannya dengan garis keturunan Cleanshu sebagai item mediasi, digunakan untuk menyelesaikan konflik yang dibuat oleh garis keturunan naga pionik. Sun Er sangat terkejut mendengar penggabungan ini. Kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan dan tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Siosuan mengerti apa yang dipikirkan Sun Er. Meski ini cukup gila, tapi Siosuan menjelaskan ini memungkinkan keturunan Daodi memiliki bakat luar biasa. Tetapi karena ketakutan hal tersebut menyebabkan keturunan Daodi menurun dan yang dapat mencapai kelas Daodi akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Siosuan telah bereksperimen, tapi gagal meski akhirnya mengerti sesuatu. Sekarang ini adalah kesempatannya. Sun Er bertanya apakah telah yakin. Siosuan menjawab 80%. Sun Er berkata, karena ini masalahnya, aku akan melakukan apa yang dikatakan penantu Siosuan. Aku mewakili Sioyan dan seluruh Cleanshu untuk berterima kasih. Siosuan menakupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er tersenyum dan membentuk segel misterius sebelum kukunya dengan lembut melukai pergelangan tangannya. Beberapa tetes darah perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Begitu jatuh, fluktuasi kolam darah terhenti. Setelah itu darah berhenti mengalir dari pergelangan tangan Sun Er dan berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Sun Er dengan wajah pucat berkata hanya bisa mengeluarkan garis keturunan sebanyak ini. Jika lebih dari itu akan mengurangi nilai keturunannya. Terutama jika klan Gu merasakan hal ini, Sioyan akan berada dalam bencana besar. Siosuan untuk kesekian kalinya berterima kasih dan menyuruh Sun Er beristirahat. Serahkan sisanya padaku, rileks, aku pasti akan memberimu Sioyan yang bahkan lebih sempurna. Dia membentuk segel sebelum berteriak kumpulkan. Genangan darah dengan cepat mulai berputar secara intens. Cahaya ungu keemasan secara bertahap menjadi sangat redup sebelum bola darah menembak cahaya ungu keemasan sebelum menghantam dada Sioyan dan menyatu. Lalu banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Siosuan segera membentuk segel kembali. Pusaran genangan darah membentuk banyak air mancur yang terus melesat memasuki tubuh Sioyan. Dengan ini, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai pertempuran habis-habisan. Sementara kekuatan garis keturunan naga pionik melonjak keluar dari tubuh Sioyan setelah didesak oleh Siosuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan teriakan pionik terdengar. Kekuatan garis keturunan naga pionik dibebankan pada dua garis keturunan Daodi yang bertarung. Dengan kontrol Siosuan, ketiga jenis kekuatan garis keturunan mulai bergabung bersama, membentuk bola ungu merah dengan kemajuan yang sangat lambat.
Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari muncul dan menembak ke dalam hati Sioyan. Tubuhnya langsung bergetar hebat sebelum menyatu dengan hatinya. Ledakan dari kolam darah terjadi dengan kabut darah menyebar ke sebagian besar aula. Sementara Sun Er khawatir, Xiao Xuan dengan ekspresi gembira berkata 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Beban di hati Sun Er menjadi hilang saat mendengar ini. Selanjutnya, Xiao Xuan dan Sun Er hanya perlu menunggu Sioyan sepenuhnya mewarisi energi yang ditinggalkan Xiao Xuan. Seiring berjalannya waktu, Sioyan terus menyerap energi di dalam kolam darah hingga 1,5 tahun berlalu. Pada periode ini, kolam darah kembali menjadi air jernih. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan energi mengerikan dari tubuh Sioyan, seperti gunung berapi akan meletus. Sesaat kemudian ledakan keras seperti guntur terjadi di kolam. Pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang. Aura kekuatan Sioyan dengan cepat melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Dari Daozun bintang 6 puncak sampai bintang 9 puncak dalam waktu 10 menit. Ekspresi Sun Er dan Xiao Xuan dipenuhi kekhawatiran melihat ini. Jika ini terus berlanjut, peluangnya untuk maju ke kelas Dao Sheng akan menjadi tipis, apalagi menjadi Dao Di. Namun untungnya Sioyan mengerti kondisinya, jadi dia dengan cepat berusaha menekan peningkatan kekuatannya sampai turun ke puncak Daozun bintang 8. Sun Er dan Xiao Xuan menjadi lega setelah melihat perubahan tersebut. Setelah auranya stabil, Sioyan membuka matanya. 2 sinar ungu merah melesat keluar dari kedua matanya. Sinar energi menghantam pilar batu di dalam aula besar sampai menjadi debu. Setelah itu Sioyan menghembuskan udara panas dari mulutnya. Segera raungan naga dan teriakan burung pionik terdengar seperti guntur di aula sampai berguncang. Dengan ekspresi gembira Sioyan tertawa merasakan aura kekuatannya meningkat drastis. Sioyan kemudian berlutut di depan Xiao Xuan dan berterima kasih dengan suara yang dalam. Xiao Xuan membantu Sioyan berdiri sembari berkata untuk melupakan senioritas. Sekarang Klan Xiu memiliki kesempatan untuk direvitalisasi. Xiao Xuan juga menyuruh Sioyan berterima kasih pada Sun Er juga. Tanpa bantuannya, Sioyan tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Sioyan terkejut dan menoleh ke arah Sun Er dengan senyuman indah. Xiao Xuan menegaskan saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam di dalam hatinya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukannya mencapai kelas Dao Di. Jika Sioyan mencapai kelas Dao Di, garis keturunan yang terbuang dalam tubuh anggota Klan Xiu akan dihidupkan kembali dan menjadi lebih kuat. Selain itu, Xiao Xuan memperingatkan Sioyan agar berhati-hati pada klan Hun karena sangat misterius dan aneh. Saat itu, Klan Xiu adalah yang terkuat dan klan Gu yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Sebelum Sioyan mencapai kelas Dao Sheng, dia harus berhati-hati pada klan Hun. Terutama Sioyan memiliki kunci Gyo Kaisar kuno Tausi. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarinya. Saat ini 2,5 tahun sejak memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar setengah tahun lagi sebelum kembali. Jadi Xiao Xuan menyarankan Sioyan lebih banyak berlatih selama setengah tahun ini. Xiao Xuan mengeluarkan gulungan yang bergambar api yang merupakan versi lengkap 3 perubahan api langit misterius. Panas melonjak di mata Sioyan melihat versi lengkap teknik andalannya akhirnya mendarat di tangannya.
Kemudian Xiaoyan mulai berlatih versi lengkap teknik tersebut dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalam gulungan ke dalam pikirannya. Setelah itu Xiaoyan membentuk segel dan melepaskan 3 perubahan api langit misterius hingga tahap ketiga. Dalam sekejap mata, aura dalam tubuh Xiaoyan melonjak. Gelombang demi gelombang energi panas perlahan merebas keluar dan memasuki ke pembuluh darahnya. Xiaoyan bisa merasakan energi misterius mulai berkumpul di keningnya. Itu secara bertahap membentuk 3 garis tato ungu merah, tetapi akhirnya gagal dan membuat Xiaoyan bingung atas kegagalannya. Xiao Xuan menjelaskan tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Langkah terakhir 3 perubahan api langit misterius adalah menggambar tato klan. Untuk menggambarnya, Xiaoyan perlu daoqi yang besar dan kontrol yang stabil. Xiaoyan kemudian mulai berlatih lagi dengan keras sampai setengah tahun berlalu. Dia akhirnya berhasil menggambar 9 goresan tato klan. Selain itu, kontrol atas daoqinya mencapai puncaknya, dan dengan tato klan menjadi teknik rahasia yang sempurna, Xiaoyan tidak perlu lagi menggunakan 3 perubahan api langit misterius di masa depan. Xiaoyan berkata 3 tahun berlalu dan saatnya keluar dari makam surgawi. Tetapi Sun Er berkata masih ada waktu 5 hari lagi. Lalu Xiaoyan bertanya pada Xiao Xuan, apakah ada cara untuk menghidupkannya kembali? Xiao Xuan mengetahui Xiaoyan adalah seorang alkimis. Pil obat tingkat tinggi dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun Xiao Xuan adalah jiwa mati ribuan tahun yang lalu dan jiwanya tidak lengkap. Ketika Xiaoyan mencapai Daodi, dia mungkin memiliki cara untuk membawa leluhurnya keluar. Xiaoyan segera berjanji ketika kembali ke makam surgawi lagi, dia akan mencapai Dao Sheng. Xiao Xuan tersenyum mendengar ini. Dia tiba-tiba menunjuk ke cincin penyimpanan Xiaoyan. Segera bola merah keluar dari cincinnya, mendarat di tangan Xiao Xuan. Xiao Xuan menjelaskan ini adalah ratu serangga pemakan kuno, setara Ban Sheng, tetapi saat ini sedang dalam hibernasi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menebus dinding energi dengan mudah. Xiaoyan dan Sun Er terkejut mendengar ini. Jika ratu serangga ini terbangun, tubuh Xiaoyan akan dirasuki dan dilahap daoqinya. Keringat dingin segera bercucuran di dahi Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Untungnya leluhurnya memiliki mata yang tajam. Meski ratu serangga ini merepotkan, tapi ini adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Ini semacam dao skill pertahanan khusus. Setelah pemurnian, itu akan bisa menjadi bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Itu mampu menahan serangan elit Ban Sheng tanpa dihancurkan. Mata Xiaoyan berbinar mendengar ini. Dia telah memiliki armor naga pionik kuno. Jika kain kaisar serangga kuno ditambahkan, dia bisa menanggung pukulan dari elit Dao Sheng. Untuk sekarang, Xiao Xuan akan memurnikan ratu serangga menjadi kain kaisar serangga kuno dan diserahkan pada Xiaoyan sebelum pergi. Selama periode itu, Xiao Xuan menyuruh Xiaoyan untuk menghabisi Hunya dan Hunli. Tapi Xiaoyan tidak mengetahui keberadaan mereka. Xiao Xuan berkata selama keduanya berada di makam surgawi, tidak ada yang bisa lepas dari indera ilahinya. Xiao Xuan melambaikan tangannya, celah ruang segera terbentuk. Xiaoyan memasuki celah ruang dengan Sun Er mengikuti. Sementara itu Hunya dan Hunli bergerak untuk segera meninggalkan makam surgawi. Begitu keluar, Hunya meminta Hunli menghancurkan giok ruang agar melarikan diri dari klan Gu.
Hunya juga menegaskan akan menghancurkan pavilion bintang jatuh dengan Xiaoyan. Begitu perkataan itu dikeluarkan, retakan robek. Xiaoyan dan Sun Er keluar sembari berkata tidak perlu menunggu. Bukankah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Singkat cerita, Sun Er menghadapi Huya sampai terdesak dan Xiaoyan bertarung dengan Hun Li. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, Hun Li sangat kesulitan menghadapi Xiaoyan dan akhirnya dibunuh dengan pukulan menghantam dadanya sampai terlempar ke tanah. Setelah itu Xiaoyan menargetkan Hunya untuk dibunuh.